Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan daripada muqaddimah. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada faslun, fasal baru. Faslun, fasal fi bayani da'aimil Islam, di dalam menjelaskan tiang-tiang yang menyangga agama Islam, wa asasiha, dasar-dasarnya, wa ajza'iha, dan bagian-bagiannya. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Sehingga karena rukun Islam itu hanya ada 5, fala yambani bi ghairiha, maka Islam tidak bisa terbangun bi ghairiha, tanpa 5 perkara tadi. 5 perkara itu apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Fa'idafatul arkan, maka adapun penyandaran rukun disandarkan kepada Islam, arkanul Islam, itu min idofatil ajza ilal kul, itu adalah penyandaran bagian-bagian ilal kul, kepada keseluruhan. Jadi rukun itu adalah ajza, Islam itu adalah kul, keseluruhan. Maka penyandaran rukun kepada Islam itu adalah penyandaran bagian-bagian kepada kul, keseluruhan. Maknanya adalah ad-da'aimu, ini harokatnya ad-da'aimu, adapun tiang-tiang, wal asasu, dan asas, dasar-dasar, wal ajza'u, dan bagian-bagian, allati, yang yatarakkabul islamu minha, yang Islam tersusun dari itu semua, itu ada khamsatun, ada 5. Fala yakunu min ghairiha, maka tidak ada Islam tanpa 5 perkara tadi. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, beliau mengatakan al-Islamu lughatan, Islam secara bahasa itu adalah mutlaqul inqiyad, kemutlakan, kepatuhan secara mutlak. Islam secara bahasa adalah kepatuhan secara mutlak. Maknanya adalah sawaun kana lil ahkami syar'iyyah aw li ghairiha, baik ketundukan tadi kepada hukum-hukum syariat ataupun selain hukum syariat. Itu Islam dalam makna bahasa. Wa syar'an, sedangkan Islam dalam makna syariat itu adalah al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah, ketundukan terhadap hukum-hukum syariat. Waqil, dan ada yang mengatakan al-islamu huwal amal, Islam itu adalah amal, wujud amal. Intaha, selesai apa qaulul Bajuri, perkataan Imam Bajuri. Awaluha, yang pertama daripada yang 5, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatun, persaksian. Maknanya adalah tayakkunu, meyakini, alla ilaha, bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, la ma'budah, tidak ada yang disembah, bihaqqin, dengan sebenar-benarnya, maujudun, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya itu maujud, illallahu, kecuali Allah. Wa huwa, adapun Allah,
itu adalah zat yang muttasifun, yang bersifat bikulli kamalin, dengan segala kesempurnaan. La nihayata lahu, yang tidak ada akhir lahu bagi kesempurnaan Allah. Wala ya'lamuhu, dan tidak ada yang mengetahui kesempurnaan Allah, illa huwa, kecuali Allah sendiri. Wa munazzahun, dan Allah ini adalah zat yang disucikan, an kulli naqsin, dari segala kekurangan, bebas daripada segala kekurangan. Wa munfaridun, Allah adalah zat yang bersendiri, bil milki atau mulki, boleh dua-duanya. Milki, bersendiri di dalam kepemilikan, memiliki segala alam raya ini, atau bimulki, Allah bersendiri di dalam kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wa tadbir, dan Allah adalah zat yang bersendiri di dalam pengaturan. Wahidun fi dzatihi, Allah adalah zat yang tunggal, fi dzatihi, di dalam zatnya, wa sifatihi, di dalam sifatnya, wa af'alihi, dan tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad ibn Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, itu Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Wakhtalafal ulama, dan ulama berselisih pendapat, fi bi'tsatin Nabi, di dalam masalah diutusnya Nabi, ilal malaikah, kepada malaikat, alal qaulain, itu ada dua pendapat. Jadi di dalam diutusnya Nabi kepada para malaikat, ulama itu berselisih pendapat sehingga terbagi menjadi dua qaul. Wa jazama al-Halimiyyu wal Baihaqiyyu annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Imam al-Halimiyyu wal Baihaqiyyu itu menjazam, menetapkan, annahu, bahasanya Nabi itu lam yakun mab'utsan ilaihim, Nabi Muhammad itu tidak diutus kepada para malaikat. Wa rajjaha Suyutiyu wa Syekh Taqiyuddin As-Subukiyyu annahu kana mab'utsan ilaihim, dan Imam Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subuki itu mengunggulkan, merajihkan bahwasanya Nabi SAW itu mab'utsan ilaihim, diutus kepada para malaikat. Wa zada Subukiyu, dan Imam Subuki juga menambahkan, annahu, bahwasanya Nabi SAW itu mursalun, diutus, ila jami'il anbiya wal umamis sabiqah. Nabi itu, kata Imam Subuki, Nabi diutus kepada seluruh nabi-nabi, wal umamis sabiqah, dan umat-umat terdahulu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ilan nasi kafatan, kata Nabi, aku diutus kepada seluruh manusia, itu syamilun, itu mencakup, lahum, kepada mereka semua, para nabi dan umat-umat terdahulu, milladun Adam, dari masa Nabi Adam, dari Nabi Adam, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi Nabi itu diutus kepada seluruh makhluk, baik dari masa zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Warajjahahu al-Bariziyu, dan mengunggulkan pendapat itu siapa? Al-Barizi, Imam Barizi. Wazada, dan beliau Imam Barizi juga menambahkan, annahu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mursalun, diutus, ila jami'il hayawanat wal jamadat min ramlin wa hajarin wa madarin,
Nabi SAW itu diutus kepada seluruh hewan-hewan, wal jamadat, benda-benda mati, min ramlin, dari pasir, wahajarin, batu, wamadarin, dan lumpur. Wazida, dan ditambahkan ala dzalika, atas hal itu, annahu, bahwasanya Nabi SAW itu mursalun ila nafsihi. Nabi SAW diutus kepada dirinya sendiri. Dzakara dzalika, telah menyebutkan hal itu siapa? Jalaluddin As-Suyuti, Imam Suyuti. Fi Tazyinil Araik, di dalam kitab Tazyin Al-Araik. Fi irsali nabiyina ilal malaik, di dalam diutusnya nabi kita kepada malaikat. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh makhluk. Faidatun, satu faidah. Qala al-Bajuri, berkata Imam Al-Bajuri, wa qad dzakara ba'duhum, dan sebagian para ulama telah menyebutkan, anna min tamamil iman, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang adalah ayat taqidal insan, hendaknya seorang meyakini, annahu, bahasanya, lam yajma' fi ahadin, tidak terkumpul pada seorang pun, minal mahasinidz zahirati wal batinah, daripada segala kebaikan-kebaikan zahir maupun batin, mithlu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di antara kesempurnaan Islam, keimanan seorang adalah seorang ini hendaknya meyakini bahwasanya tidak terkumpul pada seorang pun daripada segala kebaikan-kebaikan baik yang zahir maupun batin, sebagaimana terkumpul kebaikan zahir yang dan batin pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian wathaniha, dan yang kedua daripada rukun-rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Wa hiya, adapun salat itu afdalul ibadatil badaniyati zahirah. Salat adalah paling utamanya ibadah-ibadah badaniyah yang bersifat zahir. Wa ba'daha, dan setelah salat yang paling utama adalah as-shaum, puasa, tsummal hajju, kemudian haji, tsummaz zakatu, kemudian baru zakat. Fa farduha, adapun kefarduan salat itu adalah afdalul faraid, paling utamanya kefarduan-kefarduan. Jadi salat ini adalah paling utamanya daripada ibadah-ibadah yang fardu. Wa nafluha, dan adapun kesunahan salat itu adalah afdalun nawafil, paling utamanya ibadah-ibadah sunnah. Paling utamanya ibadah-ibadah sunnah adalah salat sunnah. Wala yu'dharu, dan tidak diuzuri, tidak diberi uzur, siapa ahadun, seorang pun, fitarkiha, di dalam meninggalkan salat, madama aqilan, selama dia masih berakal. Selama seorang ini masih memiliki akal, bisa berpikir, berakal, maka tidak dibenarkan dia meninggalkan salat. Wa ammal ibadatul badaniyatul qalbiyatu, adapun ibadah-ibadah yang bersifat badan, adapun ibadah-ibadah badan yang bersifat hati,
kal iman seperti iman, wal ma'rifah mengenal Allah, wat tafakkur berpikir, wa tawakkul memasrahkan segala urusan kepada Allah, was sabri sabar, war roja berharap kepada Allah, war ridha bil qada wal qadar dan ridha terhadap qada dan qadar, wa mahabbatillah dan cinta kepada Allah, wa taubah dan taubat, wa tatahhuri minar radha'il dan mensucikan diri dari sifat-sifat yang rendah, hina, katam'i seperti tamak, rakus, wa nahwihi dan semisalnya, fahiya adapun itu semua afdalu minal ibadatil badaniyah. Itu lebih utama daripada ibadah-ibadah badan al-zahirah yang bersifat zahir. Hatta minas sholah bahkan itu semua lebih utama daripada ibadah sholat. Faqat waroda dan sungguh telah datang riwayat tafakkuru sa'atin berpikir sesaat itu afdalu lebih utama min ibadati sittina sanatan. Jadi tafakkuru sa'ah berpikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Wa afdalul jami dan paling utama daripada itu semua itu adalah al-imanu, itu adalah iman. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.